Berkaitan dengan data dan fakta penurunan nilai karakter tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu, suka main game, kecanduan HP, ya kan, pegang HP terus sehingga tidak menggubris orang-orang yang ada di sekitarnya. Oke, ini sebagai tambahan wawasan Bapak dan Ibu, kita lihat apa namanya, kita pahamin dulu fakta dan data berkaitan dengan penurunan nilai karakter. Nanti setelah ini kita paham dan kita mengerti betapa pentingnya penanaman pendidikan karakter itu. Nah, jadi setelah mengetahui data dan fakta yang ada di lapangan, kenapa pentingnya penerapan pendidikan karakter, ya. Coba kita lihat dulu Bapak dan Ibu berkaitan dengan data dan fakta penurunan nilai karakter tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu, suka main game, kecanduan HP, ya kan, pegang HP terus sehingga tidak menggubris orang-orang yang ada di sekitarnya. Oke, ini sebagai tambahan wawasan Bapak dan Ibu, kita lihat apa namanya, kita pahamin dulu fakta dan data berkaitan dengan penurunan nilai karakter. Nanti setelah ini kita paham dan kita mengerti betapa pentingnya penanaman pendidikan karakter itu. Oke, Stage of Mobile 2024, Bapak dan Ibu, Indonesia merupakan negara yang paling kecanduan, ya, yang paling kecanduan menggunakan perangkat mobile seperti ponsel atau tablet. Nah, jadi, di negara Indonesia adalah salah satu negara yang memang kecanduan terbesar di dunia, ya. Terbesar di dunia ini data terbaru tahun 2024. Lalu kemudian, eh, selanjutnya We Are Social adalah menyampaikan bahwa pengguna media sosial ini didominasi oleh Gen Z, ya kan, didominasi oleh Gen Z sehingga mencapai 87,02%. Sedangkan kepemilikan ponsel Gen Z mencapai 98%. Nah, artinya apa? Nah, artinya Bapak dan Ibu memang berkaitan dengan nilai-nilai karakter yang ada di Indonesia ini sudah betul-betul menurun. Bahkan apa namanya? Mungkin sedikit lagi akan menghilang berkaitan dengan pendidikan apa namanya? Berkaitan dengan terbentuknya karakter pada diri anak. Lalu kemudian Bapak dan Ibu bisa kita lihat bahwa eh selain yang tadi disampaikan berkaitan dengan kecanduan game, lalu kemudian pegang HP terus, ya kan, sikap perilaku yang tidak baik. Indonesia, negara kita adalah negara yang dalam keadaan darurat narkoba. Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkapkan data tahun 2023 hasil survei nasional penyalahgunaan narkotika di Indonesia mencapai 3,3 juta penduduk Indonesia atau setara dengan 1,73%. Nah, ironisnya Bapak dan Ibu, mayoritas apa namanya, yang terjerat kasus narkotika itu, kasus narkoba itu di usia 15 sampai 24 tahun. Dari sini, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan paham kenapa pendidikan karakter itu wajib diterapkan, ya. Baru sampai sini saya yakin sudah paham kenapa wajib diterapkan. Oke, kita lanjut dulu. Bullying. Data FSGI atau Federasi Serikat Guru Indonesia menunjukkan terdapat 30 kasus perundungan sepanjang 2023, di mana sebanyak 80% terjadi di sekolah yang dinaungi oleh Kemendikbudristek dan 20% di sekolah dinaungi Kementerian Agama. Terbanyak ditemukan kasus bullying secara fisik mencapai 55,5%, lalu kemudian diikuti dengan bullying verbal 29,3%. Bullying psikologis mencapai 15,2%, tingkat yang paling terjadi, yang paling banyak pendidikan di jenjang atau di level tingkat sekolah dasar, yaitu mencapai 26%. Diikuti jenjang SMP 25% dan siswa SMA mencapai 18,75%.
Yang menjadi pertanyaan besar adalah ini terbesar presentasenya terjadi bullying adalah di tingkat level SD. Ada apa dengan tingkat sekolah dasar? Padahal sebetulnya sekolah dasar itu apa? Sekolah dasar itu anak-anaknya masih mudah untuk bisa kita kendalikan sebagai pendidik ya atau sebagai orang tua di usia-usia seperti itu. Tapi ternyata apa namanya? Ternyata persentasenya jauh lebih tinggi ketimbang level sekolah yang lain seperti SMP dan SMA. Nyampe sampai sini Bapak dan Ibu paham kenapa wajib diterapkannya pendidikan karakter ya. Oke, kita lanjut lagi Bapak dan Ibu berkaitan dengan judi online. Nah, ini adalah kita sedang membicarakan menurunnya nilai-nilai karakter saat ini yang terjadi di sekitar kita ya. Judi online, Bapak dan Ibu, ini. Oke. Judi online di Indonesia telah menyasar semua kalangan usia termasuk anak-anak berdasarkan data Satgas Pemberantasan Judi Online, pemain judi online apa namanya? Ini ternyata terjadi di bawah usia 10 tahun, mencapai 2%. Ya, mencapai 2% ini saya sebetulnya kalau tanpa sumber-sumber yang data-datanya yang otentik, saya kaget juga Bapak dan Ibu, ternyata anak-anak di usia di bawah 10 tahun sudah terlibat yang namanya judi online. Ini mencapai 80.000 orang, anak di bawah 10 tahun. Awalnya saya tidak percaya ya berkaitan dengan masa iya ya anak di bawah usia 10 tahun terlibat judi online. Kok bisa? Kok mereka mampu gitu ya. Lalu kemudian usia 10 sampai 20 tahun ini mencapai 440.000 orang. Selanjutnya usia 21 sampai 31 tahun mencapai 520.000 orang. Ini adalah bukan jumlah-jumlah yang sedikit ya. Usia 30 sampai 50 tahun mencapai 1.640.000 orang. Ya, lalu kemudian usia di atas 50 tahun mencapai 1.350.000 orang. Ya, yang menjadi apa namanya? Yang menjadi pertanyaan saya lagi-lagi ternyata usia manusia semakin tinggi, semakin apa ya? Namanya ini bukan semakin lebih baik karakternya, bukannya apalagi di usia 50 tahun ternyata jumlahnya jauh lebih banyak ini Mas Ikhwan. Mungkin apa namanya betul yang dikatakan orang-orang ya, semakin tua itu semakin ini ya. Mungkin lagi lucu-lucunya ya Mas Ikhwan, makanya tingkat tingkat judi online-nya juga naik gitu ya, persentasenya apa namanya tinggi ketimbang orang yang usianya di usia 30 tahun. Ini saya ketika mencari apa namanya data-data otentik ini senyum sendiri gitu. Makin tua itu kan seharusnya harusnya harusnya lebih insaf ya. Jadi karakternya harus lebih baik. Ternyata makin tua ini makin lucu gitu lah orang-orang Indonesia ini ya. Jadi keterlibatan judi online-nya juga tinggi gitu persentasenya. Nah, lalu kemudian berkaitan dengan tawuran. Nah, Bapak dan Ibu ya, Tauran, Jawa Barat menjadi provinsi dengan lokasi apa namanya? Menjadi provinsi dengan lokasi kasus tawuran pelajar tertinggi, yakni terjadi di 37 desa atau kelurahan, disusul wilayah Sumatera ya. Nah, ini dari sini insya Allah saya yakini Bapak dan Ibu paham ya, wajibnya, perlunya, pentingnya diterapkannya pendidikan karakter karena apa? Karena di sekitar kita, di sekeliling kita sudah terjadi yang namanya penurunan nilai-nilai karakter ya. Jadi sangat wajar Bapak dan Ibu ya, sangat wajar pemerintah daerah Jawa Barat cepat tanggap berkaitan dengan hal ini dalam merespon ya kan untuk apa? Untuk menghentikan semuanya agar tidak terjadi resiko yang berkepanjangan melalui penerapan salah satu programnya yang cukup hits di pendengaran kita saat ini sekarang ini yaitu program pendidikan barak militer ya. Ini sebetulnya luar biasa ya kalau menurut saya Bapak dan Ibu ya, sangat luar biasa sekali walaupun memang di sisi lain banyak sekali ada yang kontra ya kan.
ada yang pro yang tadi yang disampaikan oleh Bapak Zul ya dari Sumatera, apa namanya, program ini ada yang kontra, ada yang pro. Tidak apa-apa Bapak ya, tidak jadi masalah ya, memang itu hak masing-masing ya. Karena apa? Karena memiliki persepsi yang berbeda-beda ya. Jadi program ini kan tentunya secara khusus tidak lain untuk ini ya, untuk membentuk karakter anak, untuk membentuk pribadi anak yang lebih baik. Sebagaimana yang kita tadi apa namanya, analisa, memang berdasarkan fakta-fakta di lapangan itulah yang terjadi. Jadi ke depan bagaimana caranya agar tidak mengambil resiko lebih dalam lagi, maka dibentuklah program, ya kan? Nah, jadi program ini tidak lain dan tidak bukan tujuannya itu adalah hanya untuk membentuk karakter pribadi yang baik, ya kan? Membentuk rasa tanggung jawab anak-anak kita, membentuk rasa simpati, membentuk rasa empati, paling tidak peduli terhadap dirinya sendiri gitu ya.